Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nafiatun dan juga Ibu Laili Rifah Maftuhah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan quantum learning. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa pendidikan saat ini membutuhkan tidak hanya eh, aspek kognitif saja, tetapi juga adanya keseimbangan antara aspek kognitif dan juga keterampilan siswa yang lainnya. Nah, di sini quantum learning hadir sebagai sebuah orkestrasi yang mana bagaimana cara mengubah dan menyusun sebuah potensi yang ada pada siswa tersebut menjadi sebuah cahaya kemajuan. Nah, di sini prinsip atau hal yang awal dari quantum learning ini adalah bagaimana menyelaraskan neuroscience terkait dengan bagaimana cara kerja otak dalam menangkap informasi, kemudian menggunakan dan lain sebagainya. Juga humanisme yang mana seluruh kegiatan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan berfokus kepada manusia atau dari siswa itu sendiri. Dan juga terkait dengan modalitas belajar, bagaimana cara siswa tersebut menangkap pembelajaran, baik itu secara audio, kemudian audio visual, atau yang lain sebagainya. Nah, oke, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya quantum learning. Nah, jadi quantum learning ini lahir karena ada beberapa masalah. Yang pertama, terkait dengan keterjebakan proses pembelajaran ke arah yang mekanistik, kemudian kaku, dan juga monoton. Jadi, sistem pembelajaran yang ada itu terkesan hanya itu-itu saja, sehingga terjadi kejenuhan pada siswa, dan tentunya proses pembelajaran ini hanya berfokus kepada siswa, mohon maaf, hanya berfokus kepada pendidik atau teacher centris. Jadi antara interaksi yang lebih terhadap siswa itu masih kurang. Nah, kemudian adanya pembelajaran yang monoton ini menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah terjadinya atau tingginya kecemasan akademik, yang mana anak-anak itu semakin cemas, semakin kemudian mereka tertekan karena mereka dituntut untuk mendapatkan prestasi yang lebih, sedangkan pembelajaran yang mereka terima ini masih kurang. Nah, akibat dari hal tersebut, motivasi dari para siswa itu menjadi berkurang. Mereka membutuhkan seorang sosok atau hal-hal yang menjadikan mereka motivasi agar mereka itu lebih semangat dalam belajar. Dari hal-hal tersebut akan menciptakan yang namanya learning barriers, yang mana menjadikan banyak sekali hambatan belajar. Hambatan tersebut bisa berupa dari diri siswa sendiri, seperti tadi motivasi dan lain sebagainya, atau dari seorang pendidik atau guru, bagaimana guru itu mengajar, sifat guru, keteladanan, dan lain sebagainya, atau dari iklim lingkungan, dan juga faktor-faktor lain yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya kurikulum, kemudian kebijakan kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai hal latar belakang dan juga realitas yang ada, maka perlu adanya solusi yang tepat untuk menyikapi hal tersebut. Solusi tersebut adalah reorientasi terkait dengan mengubah atmosfer atau suasana di dalam kelas ini menjadi ekosistem yang humanis, yang saling berkesinambungan secara holistik, kemudian saling berkaitan, tentunya menyenangkan, berdaya guna yang tinggi. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan coba masuk ke quantum learning dari asal kata. Asal kata dari quantum learning ini adalah quantum, yang mana secara fisika, quantum ini merupakan sebuah interaksi, hubungan yang mengubah sebuah energi menjadi pancaran cahaya. Ini merupakan istilah fisikanya. Nah, kemudian secara pedagogis bahwasanya quantum learning ini adalah salah satu model pembelajaran yang mana saling mengatur atau mengatur dan menyusun bermacam-macam interaksi di dalam
dan di sekitar momen belajar untuk memaksimalkan potensi siswa. Jadi berbagai macam interaksi yang ada di lingkungan sekolah, karena tentunya setiap sisi yang ada pada lingkungan sekolah itu mereka punya makna dan tujuan masing-masing, kemudian dikolaborasikan dan dimaksimalkan dari berbagai macam potensi siswa ini menjadi hal-hal yang lebih baik. Nah, pelopor dari quantum learning ini adalah Bobby DePorter dan juga Mike Hernacki, yang mereka mengembangkan program edukasi inovatif yang mereka sebut dengan Supercamp yang ada sejak tahun 1980-an. Nah, kegiatan Supercamp ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu singkat, namun berusaha bagaimana aspek-aspek pembelajaran itu bisa diterapkan dengan baik dan anak-anak bisa saling berinteraksi dengan baik sehingga potensi yang ada pada diri siswa itu dapat dikembangkan dengan baik. Nah, jadi secara garis besarnya adalah quantum learning ini lahir dari kejenuhan proses pembelajaran yang monoton, kemudian lahirlah quantum learning yang menyatukan berbagai aspek sehingga tidak hanya berpusat kepada pendidik saja, tetapi juga kepada student atau kepada siswa. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjutkan di slide yang keempat terkait dengan bagaimana sih karakteristik utama dari quantum learning. Nah, secara akar teoritis, bahwasanya quantum learning ini berpangkal pada psikologi kognitif, bagaimana otak atau bagaimana cara untuk memahami materi, mengenal materi, menerapkan materi, dan juga terkait dengan neuroscience modern, bagaimana otak itu merekam pembelajaran, merekam aktivitas, dan juga dalam hal ini didukung oleh perkembangan IT. Jadi, dalam quantum learning ini tidak meninggalkan adanya keterlibatan informasi atau teknologi di era sekarang. Bahkan harus dikolaborasikan agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian, teman-teman, yang kedua, bahwasanya penciptaan suasana belajar yang nyaman itu sangat diperlukan. Bagaimana anak-anak bisa merasa tenang belajar, kemudian humanistik berpusat kepada siswa atau peserta didik, dan juga pembelajaran mereka bersifat kemanusiaan, tidak adanya rasisme atau lain sebagainya. Nah, juga fokus utama dalam hal quantum learning ini adalah menantang akal sehat, yang mana anak-anak dibangkitkan dari zona nyaman agar anak-anak itu bisa berpikir lebih jauh, agar anak-anak tidak hanya terlena dengan hal-hal yang biasa saja, tetapi akan terbiasa menghadapi berbagai masalah di kemudian hari. Yang ketiga, terkait dengan integrasi komponen. Jadi adanya perpaduan yang kompleks, yang apik, yang epik, terkait dengan aspek akademis, pengetahuan kemampuan secara nilai atau yang memang bisa digambarkan dengan pengembangan diri atau keterampilan hidup. Kemudian, asas utamanya yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Jadi seorang guru, seorang pendidik, atau mungkin dalam proses pembelajaran ini harus mampu membawa dunia mereka ke dalam dunia kita. Kita harus bisa menyesuaikan diri bagaimana kita masuk ke dunia mereka dan juga mengantarkan dunia kita ke dunia mereka. Jadi diharapkan ketika kita menyampaikan berbagai hal, anak-anak itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan, bisa saling berinteraksi, tidak ada sebuah mispersepsi dan juga bisa berjalan dengan selaras. Ada 5 prinsip dasar atau fondasi filosofis dari quantum learning ini. Yang pertama, segalanya berbicara. Dalam hal ini, ruang kelas bukan hanya sebagai benda mati, tetapi ruang kelas merupakan sebuah komponen yang hidup. Mulai dari ruang kelasnya itu sendiri, dari dekorasinya, bahasa tubuh, dan juga rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan. Ada makna-makna tertentu yang bisa kita singkap dari ruang kelas tersebut. Kemudian, segalanya bertujuan. Jadi, seluruh aktivitas yang dijalankan oleh para pendidik dan juga siswa di dalam kelas ini harus memiliki tujuan dan target tertentu. Kalau tidak memiliki tujuan, maka bukan hanya kurang lengkap, tetapi apa gunanya ketika
apa yang sudah dilakukan itu tidak mempunyai tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman sebelum penanaman. Jadi bagaimana seorang pendidik mengajak siswa untuk mengalami proses terlebih dahulu. Mereka diajak untuk berpikir atau berproses terlebih dahulu sebelum diberikan sebuah materi. Jadi ada stimulus terlebih dahulu atau mungkin penyelesaian sebuah masalah yang memang sudah disediakan terlebih dahulu, baru mereka dikenalkan. Ilmunya terkait dengan ini, masalahnya seperti ini, tadi yang kita pelajari ini. Dan yang keempat, ketika anak-anak dalam proses mengembangkan diri, apapun usaha mereka, kita harus tetap mengakuinya. Dan berkaitan dengan hal tersebut, ketika anak-anak sudah berusaha untuk mengembangkan diri, bukan hanya sekedar pada nilai akhir, tetapi proses yang mereka jalankan, kita harus mampu memberikan apresiasi agar membangun emosi yang positif dan juga mengunci memori para siswa tersebut. Nah, demikian adalah beberapa paparan terkait dengan quantum learning. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa quantum learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menurut kami sangat epik karena bisa menyelaraskan berbagai macam komponen sehingga besar kemungkinan atau besar tujuannya dapat meningkatkan potensi dari siswa itu sendiri. Beberapa slide yang akan datang akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Ibu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman kami, Mbak Nafiah. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi modalitas belajar murid, yaitu ada 3. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditorial, yang ketiga adalah kinestetik. Yang mana visual itu murid belajar optimal lewat representasi grafis, mind mapping, poster, warna, dan video instruksional. Sedangkan jenis murid yang auditorial, yaitu mereka menyerap info maksimal melalui pemaparan verbal, diskusi interaktif, musik instrumental, dan teknik bercerita. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik, yaitu memerlukan simulasi fisik, eksperimen langsung, permainan peran, dan manipulasi objek yang konkret. Nah, sintaks pembelajaran tandur tahapan awal adalah TAN, yang mana T tumbuhkan, alami, dan yang ketiga adalah namai. 3 tahap awal tandur membangun pondasi motivasi dan pengalaman empiris sebelum murid masuk ke fase penguasaan konsep, di mana kita menumbuhkan terlebih dahulu dengan secara alami apa yang mereka rasakan, mereka lakukan di setiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu sintaks pembelajaran lanjutan dari tandur tadi, yang tahap DUR itu adalah demonstrasikan, kemudian ulangi, serta rayakan. 3 tahap akhir tandur menguatkan pemahaman melalui praktik, pengulangan, dan perayaan untuk mengunci memori jangka panjang murid. Nah, efektivitas berbasis neuroscience ini ada 3. Yang pertama, optimalisasi otak triune, ini menenangkan otak reptil dan sistem limbik agar konteks berpikir bekerja maksimal kepada murid. Kemudian gelombang otak alfa, musik instrumental, Mozart atau Barok, ini fungsinya merangsang kondisi relax alertness. Kemudian hasil penelitian meningkatkan gain score hasil belajar secara signifikan dibanding pendekatan jam ramah konvensional. Nah, dari penjelasan teman saya, Mbak Nafiah, ini dan apa yang saya jelaskan tadi, tentunya quantum learning ini memiliki kelebihan dan tantangan, yang mana kelebihannya itu diantaranya adalah iklim kelas yang humanis ini akan tercipta di kelas, kemudian melenyapkan kecemasan akademik
anak lebih bebas berpikir, kemudian bisa nyaman untuk belajar. Yang kedua adalah akomodatif terhadap gaya belajar VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik sesuai dengan apa yang jenis anak yang akan mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membekali keterampilan hidup, yaitu mind mapping, membaca cepat, manajemen emosi. Nah, ini kelebihan dari quantum learning. Kemudian ada beberapa tantangan tentunya, di antaranya adalah investasi logistik yang memadai, yang mana sarana prasarana ini benar-benar menjadi bagian penting untuk bisa mempraktikkan, menjalankan, atau menerapkan quantum learning ini. Nah, fasilitas, audio, media visual. Tantangan berikutnya itu ada resistensi pendidik dari zona nyaman ceramah. Terbiasanya pendidik hanya dengan metode ceramah ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga pendidik dengan inovasi baru adanya quantum learning ini nanti akan bisa lebih mengeksplor diri pendidik menjadi meluas untuk metode dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah manajemen waktu ketat agar siklus tandur ini utuh, karena manajemen waktu itu juga sangat penting. Nah, dari kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan dan teman saya Mbak Nafi jelaskan, quantum learning itu adalah filosofi orkestra belajar bergantung pada komitmen dan kreativitas pendidik yang mana layak diintegrasikan dalam kurikulum modern untuk menciptakan sekolah ramah anak yang menyenangkan. Demikian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.